bahwa ada manusia yang bisa berjalan di atas air. Hal itu sangat tidak masuk akal, hal itu tidak saintifik, hal itu sangat tidak logis. Sebelum videonya berlanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Hai Shalom, apa kabar? Semoga teman-teman sehat-sehat selalu ya. Teman-teman, Yesus berjalan di atas air. Bisakah kita menerima ini secara logis bahwa ada manusia yang bisa berjalan di atas air? Hal itu sangat tidak masuk akal, hal itu tidak saintifik, hal itu sangat tidak logis. Dan teman-teman, bagaimana kita bisa percaya sebagai orang Kristen bahwa ada manusia yang bisa berjalan di atas air? Itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Dan kita tahu bahwa manusia tidak diciptakan untuk berjalan di atas air. Berenang oke lah, tapi tidak untuk berjalan di atas air, karena manusia tidak punya kemampuan itu. Dalam Injil yang tercatat, Yesus pernah berjalan di atas air. Wow, ini bukan sebuah peristiwa yang sembarangan. Ini peristiwa yang sangat luar biasa, karena ini di luar dari batas kemampuan manusia. Dan teman-teman bisa bayangkan, jikalau teman-teman bisa melakukan itu, maka mungkin di pantai, di gelombang, tidak ada orang yang takut tsunami, tidak ada orang yang takut untuk tenggelam, karena semua bisa berjalan di atas air. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menilai peristiwa ini? Bahwa banyak orang di luar sana yang mempertanyakan, tidak mungkin ada manusia yang bisa berjalan di atas air. itu tidak mungkin dan akan ditolak sebagai sebuah kebenaran. Ilmu juga sains akan menolak itu. Dan saya mau katakan kepada teman-teman sekalian bahwa memang betul itu tidak logis, tidak masuk akal. Tidak ada yang bisa percaya hal itu bisa terjadi. Pertanyaan yang klasik itu bukan pertanyaan yang baru ditanyakan baru-baru ini. Bahkan murid Yesus dan orang-orang Kristen itu tetap berada di luar batas kemampuan manusia, dan kita tahu betul hal itu tidak akan mungkin bisa dilakukan. Dan terbukti bahwa sampai dengan hari ini tidak ada satupun orang yang bisa berjalan di atas air. Tidak bisa. Kecuali mungkin dia menggunakan alat-alat atau teknologi khusus. Bahkan ada dulu magician atau seorang pesulap yang dia seolah-olah bisa berjalan di atas air, tetapi ini sudah dibongkar dan dia memasang sebuah kaca di kolam berenang yang akhirnya orang bisa berenang-berenang di bawahnya, dan dia seolah-olah merekam dan seolah-olah dia berjalan di atas air. Tapi itu semua trik sulap. Dan kenapa dia senang? Dia mendapat pujian, dia mendapat kekaguman, dia mendapat sebuah sorak-sorai dari orang, dan dia berhasil berjalan di atas air. Itu adalah pertanyaan klasik, dan orang Kristen juga meyakini bahwa tidak ada manusia yang bisa berjalan di atas air. Dan itu pertanyaan sudah dari dulu, bukan hanya sekarang. Bahkan murid-murid Yesus juga berkata demikian. Mereka tidak percaya, bahkan mengatakan itu bukan Tuhan, tapi hantu. Setelah Yesus, siapa yang berjalan di atas air? Baik, orang yang kedua yang berjalan di atas air adalah orang yang juga yang tidak punya kepercayaan. Siapa itu? Petrus. Ketika melihat peristiwa itu, mereka takut, mereka sangat bimbang, mereka sangat khawatir akan kehidupan mereka. Tapi karena ada satu sosok dan dia berkata, itu adalah Yesus, itu adalah Tuhan yang berjalan di atas air. Dan kemudian, kalau memang itu betul Tuhan, saya juga mau ikut jalan di atas air. Dan teman-teman, Petrus berhasil jalan di atas air. Wow. Dia adalah orang kedua di dunia ini yang bisa berjalan di atas air. Jadi bukan hanya Tuhan Yesus, tapi orang kedua adalah Petrus itu sendiri. Tetapi teman-teman, dia gagal karena dia memperhatikan lingkungan sekitarnya, keadaan sekitarnya, yang ada badai, yang ada petir. Dia tidak fokus kepada Tuhan Yesus yang mengatakan dan memberikan dia kemampuan untuk berjalanlah, fokus kepada Tuhan, tapi dia tidak fokus kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia tenggelam. Setelah tenggelam, Tuhan tidak biarkan, Tuhan tolong dia dan dibalikkan lagi ke perahunya. Dan teman-teman, kita bisa melihat bahwa sampai peristiwa itu tidak pernah ada lagi orang yang berjalan di atas air. Bagaimana mungkin kita bisa mengimani itu? Bagaimana orang Kristen tahu dan yakin betul bahwa peristiwa itu benar-benar dan pernah terjadi? Nah, dalam kita menganalisa sebuah berita, teman-teman, kita perlu data yang lengkap. Kita perlu kesaksian orang yang hadir. Kita perlu lihat tulisan-tulisan teks kuno bahwa Alkitab mencatat bahwa kesaksian 2 atau 3 orang itu sah dan meyakinkan, bisa dianggap sebuah kepercayaan. Kalau satu orang yang mengatakannya, itu bisa jadi sebuah kebohongan. Tapi kita perlu melihat ini dengan 2 hal. Yang pertama, siapa itu Yesus? Yesus bagi orang biasa adalah manusia biasa. Ada yang menganggap dia hanya nabi, ada yang menganggap dia hanya rasul. Seperti itu, hanya manusia biasa yang diutus oleh Allah. Orang Kristen
memahami juga hal yang sama, tetapi dengan paradigma yang lebih luas. Dalam jangka yang sederhana, Yesus memang utusan. Yesus diutus artinya dia yang bersama-sama dengan Bapa. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Yesus Kristus pada praeksistensinya yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dia adalah Allah, firman Allah itu sendiri. Maka pada saat kita tahu Yesus Kristus diberikan kepada manusia supaya manusia dapat mengenal Dia, supaya manusia diselamatkan oleh nama Yesus, supaya manusia memperoleh keselamatan karena penebusan Kristus. Maka dari situ kita mengerti bahwa Yesus Kristus itu sendiri secara tugas yang diberikan kepada Dia, yang turun dalam rupa manusia, itu memang Dia dalam waktu yang sementara, dia kualitasnya lebih rendah daripada Bapa itu sendiri. Nah, maka teman-teman terkasih dalam nama Tuhan, pada saat kita mau mengimani bagaimana Yesus dapat berjalan di atas air, kalau kita hanya menilai dia sebagai nabi, sebagai rasul, dia tidak akan mampu melakukan itu secara sempurna. Karena hanya Tuhan yang mampu dan dapat melakukan hal yang mustahil. Dan semua kemustahilan itu dilakukan oleh Yesus. Dan tidak ada yang terbatas, tidak ada jalan buntu, tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan Yesus untuk melakukan segala sesuatu. Bagi dia tidak pernah ada jalan buntu. Maka teman-teman, ini yang bisa membuat kita percaya bukan hanya sekedar nabi, bukan hanya sekedar utusan, tapi dia jugalah Tuhan yang sejati, Allah yang sejati itu. Makanya dia bisa berjalan di atas air. Dan banyak lagi apa yang sudah dilakukan Yesus, banyak banget yang membuat kita bingung. Ini adalah manusia, tapi ketika dia bikin mujizat, ini Tuhan, tidak bisa. Maka sampai dengan Yesus naik ke sorga, para murid waktu itu pun masih bingung. Dan dia masih ini bagaimana mungkin bisa terjadi? Oh, ini manusia, oh ini Tuhan, oh ini Allah, oh ini manusia. Dan karena mereka melihat peristiwa Allah menjadi manusia itu bukanlah peristiwa yang sederhana. Mereka acap kali bingung dibuat oleh Tuhan Yesus, karena seringkali ada kemanusiaan yang muncul dan seringkali ada kealahannya yang muncul. Dalam dia berjalan di atas air, itulah dia menyatakan kealahannya, bahwa tidak ada manusia sebelum dan sesudah dia yang pernah melakukan itu. Dan bagaimana kemudian kita dapat kembali percaya bahwa ini adalah sebuah peristiwa yang nyata? Injil adalah catatan daripada rasul yang menuliskan peristiwa, perbuatan, perkataan, mujizat yang Yesus kerjakan, dan itu sudah dipelihara, tidak tergoyahkan, dan itu salinannya lebih daripada 5.000 manuskrip yang terjaga dan tidak tergoyahkan. Maka dari Yesus itu sendiri kita memahami siapa dia, dan ditambahkan dengan catatan para rasul, orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang hadir sendiri dalam peristiwa itu. Dia wajib dan pasti bisa untuk menjadi saksi bahwa begitu luar biasanya peristiwa Yesus berjalan di atas air. Maka teman-teman, hal yang mustahil bisa Yesus lakukan karena dia Tuhan dan Allah. Bagaimana dengan hidupmu? Saya yakin Tuhan bisa merubah kamu. Dan percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Serahkanlah hidupmu kepada Dia dan percayalah Dia dapat melakukan apa yang mustahil dalam hidupmu. God bless you. Tetap jadi berkat, tetap berhikmat. Bye-bye. Tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you.